Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi bersama kita, Dewi dan Fania. Oke guys, hari ini kita akan bikin video talk yang kedua. Iya, betul banget. Corona, kita masih tetap pakai video call. Betul banget. Jadi narasumber kita kali ini ialah nanti kalian tunggu ya sampai kalian penasaran. Intinya hari ini kita akan bahas temanya yaitu tentang karir. Yay, wow, menarik banget ya tentang karir ya. Apalagi di masa-masa corona gini. Iya, betul banget. Dan narasumber kita kali ini yaitu, perkenalkan namanya Ika Nanda Firiska. Ika Nanda. Oke, Ika Nanda. Halo semua. Oke, jadi nama aku di sini Ika Nanda Firiska. Oke. Oke, jadi aku mau cerita tentang karir gitu ya, janjinya. Janjinya loh. Oke. Jadi mau diceritakan dulu atau mau ditanya-tanya dulu nih? Ceritain dulu dong. Iya, Ceritain dulu aja ya. Oke. Tapi kayaknya agak kesinggung deh, takut tersinggung gimana ya anaknya? Samarin aja kali ya. Iya, samarin aja. Kita jangan nyebutin nama perusahaannya, jangan nyebutin orang-orang yang terkait, jadi kita pakai samaran aja. Oke, gitu ya. Jadi aku kan lulusan tahun 2017 gitu kan. Jadi baru dapat kerja pas itu langsung lulus gitu. Nah, dapat kerja langsung itu di salah satu PT sih setahu aku ya. Tapi pas aku masuk jalan 2 bulanan gitu, yang gak ngenakin juga sih karena interviewnya juga sebentar banget gitu kan. Terus gak dijelasin juga perusahaan tentang apa gitu kan. Jadi cuma langsung kayak diterima ya udah gitu langsung ke tempat cabang satu lagi gitu yang deket situ. Jadi langsung di training gitu. Kebetulan dia kalau nggak salah sih kayak VO gitu ya, kayak bagian properti ya. Jadi adalah saat dimana kayak ternyata aku tuh disuruh jualan juga gitu. Padahal posisiku tuh resepsionis, tapi ternyata suruh jualan gitu. Dan pada saat itu di grup adalah atasan gitu kan, ngomong kayak gini, Ika, kamu mati suri ya? Kok nggak jualan-jualan gitu? Kayak gitu sih, kayak langsung gila ya pertama kali pengalaman kerja terus langsung ditembak kayak gitu kayak gimana gitu kan. Kaget ya. Sorry, motong bentar. Gitu, kayak, berarti Kak Ika di bagian apa nih kerjanya? Sales gitu sebenarnya ya? sih waktu itu admin dan resepsionis gitu. Oh, admin dan resepsionis. Posisiku sih admin dan resepsionis gitu. Tapi disuruh jualan. Ternyata disuruh jualan juga. Oh, oke. Admin gitu, tapi kok disuruh jualan gitu kan. Kayak gitu sih. Shock ya. Terus itu sih pertama yang buruk ya terjadi gitu kan. Tapi masih satu perusahaan juga, ada juga lah kayak rekan kerja gitu ya kayak yang nemenin aku gitu. Karena kan posisinya benar-benar di tempat kerja itu sendiri gitu. Adminnya benar-benar sendiri, resepsionis sendiri banget kayak jagain gedung aja gitu. Nggak ada siapa-siapa gitu kan. Dan jadi nggak ada rekan kerjanya ya? Jadi kayak benar-benar nggak ada teman ya lah gitu kan. Kayak nggak ada teman gitu. Sendiri. Dan itu didampingin sama kayak office boy gitu ya, kayak OB gitu. Dan baru sebulan setelah aku dibilang kayak mati suri gitu, langsung ada masalah gitu. Padahal dia tuh kerjanya memang nggak sesuai dan ada saksinya gitu ya, seperti
CCTV kayak ada saksinya gitu. Jadi dilihat dari CCTV benar-benar emang kerjanya tuh nggak bagus gitu kan. Nah langsung kayak, Kak lu tuh nggak usah cari muka gitu kerja kayak gitu loh. Jadi kayak langsung bilang gitu, hah padahal aku tuh menyampaikan ya memang tugas aku gitu untuk ngawasin si ini gitu kan gitu. Karena yang udah bagian dari tugas juga gitu. Kamu harus foto setiap dia datang jam berapa, terus dia bersihin atau enggak kayak gitu loh. Nah pas aku foto kan pasti otomatis share di grup gitu. Saat dia susah dihubungin atau dia nggak kayak lagi nggak aktif gitu, aku langsung semprot di grup dong, kayak grup karyawan gitu kan. Jadi kayak langsung dia tuh kayak datang ngamuk-ngamuk gitu, kayak banting pintu gitu sih. Di situ sih saat itu kayak mau langsung keluar aja gitu, tapi mikir ya, karena kan baru pengalaman kerja juga, jadi mau ngambil pengalaman dulu gitu kan, ngambil apa yang didapat dari ilmu pekerjaan ini gitu. Jadi pas saat keluar udah kayak punya pegangan gitu sih. Jadi ya udah deh, itu doang sih, masih apa cuma sekali doang sih untungnya ya, nggak terlalu diiniin banget. Jadi ya udahlah lepas aja kayak biasanya gitu, nggak terlalu diiniin banget karena bertentangan dengan kayak aku kan dapat info gitu dari tetangga ya, info kerja gitu kan dari tetangga. Takutnya kan melenceng antara hubungan tetangga dengan keluarga aku gitu kan. Takutnya kayak kenapa-napa gitu. Jadi nggak aku permasalahin banget sih, kayak mungkin ingin keluar ada ya, tapi mikir lagi, ah nanti dulu deh, cari pengalaman dulu gitu. Kayak gitu aja sih. Bener-bener ya pengalaman kerja yang ya mungkin buruk ya, tapi ada enaknya juga, maksudnya santai ya, bisa sambil kuliah gitu kan. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu diketatin banget gitu sih. Cuma tetap ada CCTV gitu. Itu kerja di situ udah 2 tahun lah ya. 2 tahun, jadi 2019 udah keluar. Jadi dari 2017 ke 2019 itu sih. Nah, kan aku minta paklaring ya. Di paklaring pun juga sama gitu. Kayak jabatan aku tuh admin dan resepsionis gitu. Kayak gitu sih. Tapi ternyata suruh jualan juga gitu. Kayak setahun aku di cabang ini terus dipindahin karena yang satu kan resign gitu. Jadi pindah setahun lagi ke tempat yang beda kayak gitu sih. Tapi tetap masih sama bawahannya. Bawahannya perusahaan itu masih sama. Oh, jadi anak Kayak gitu perusahaan sih. gitu ya? Kayak brand gitu sih, brand dagang lah ya. Kayak gitu. Brand dagang properti. Kayak gitu sih. Itu baru pertama kali ya dapat pengalaman yang buruk banget sih. Kayak sakit hati dong gitu kan. Kayak baru kerja bukannya di welcome, tapi ternyata ngomong kayak gitu. Menurutku sih nggak pantas ya atasan ngomong kayak gitu. Iya, benar-benar. Berarti sekarang Kayak masih gitu. kerja di yang setelah itu, yang anak perusahaan itu? Uh, Maksudnya gimana, setelah keluar atau kan aku cuma 2 tahun doang gitu kan. Di situ 2 tahun, terus setelahnya ganti tempat kerja. Karena waktu itu tuh keluar bukan karena gimana ya, tapi emang ada perlu gitu, pengen operasi yang kedua gitu kan. Jadi benar-benar keluar dan 2 bulan nganggur karena tunggu sembuh dulu juga kan dari operasi gitu. Akhirnya dapatlah satu kerjaan gitu yang benar-benar CV sih, bukan PT gitu kan. Jadi kayak apa ya? Kayak distributor gitu sih. Nah di situ sih sebenarnya enak ya, cuma tapi kerjaannya itu benar-benar gila banget sih, gokil ya. Gilanya itu gini, kayak akhir bulan, kayak laporan tuh setiap minggu tuh sekali gitu kan. Dan itu Senin sampai Sabtu, Jumat itu bikin laporan, kita lembur lah ya. Jadi Sabtu itu udah harus ngirim, dan itu jam 9 pagi. Kayak ganggu kuliah sih, memang ganggu kuliah gitu kan, tapi mungkin masih bisa dihandle gitu sama teman. Ya biasalah, tipsan ya.
Terus abis itu kayak kalau akhir bulan banyak banget sih sampai jam 12 malam gitu kalau pulang kerja. Gila sih benar-benar ditempur banget laporannya. Kalau yang Tapi terakhir kalau ini setiap akhir jabatannya apa? Jadi apa? Yang terakhir ini kemarin jabatannya apa? admin. Jadi admin juga. Oh. Iya, kalau kemarin kan admin dan resepsionis. Kalau ini kayak admin bareng gitu loh. Admin bareng lah. Admin barangnya. Berarti tempat kerja yang kayak gitu. kedua itu lebih better lah ya. Ya, kayak gitu sih. Cuma ya ada lah ya pasti nggak enaknya karena Tetap ya. benar-benar harus dikejar banget gitu. Kayak kirim laporan tuh benar-benar harus banget. Tanggal Jam 1 tank lebih, gitu. Jadi ya lebih ke jam kerjanya sih ya, pulang jam lebih 12 malam. 12 malam. Mm-mm. Oh my god. Tapi uang lemburnya sepadan nggak? Ah, itu. Enggak sih. Enggak. Menurut aku sih kayak kecil ya, kayak kecil banget sih. Tapi tetap Kayak ada aku lemburan. kasih slip gaji gitu ke teman aku untuk cari pendapat gitu kayak gak sepadan banget sih. Itu Kecil sih, bener-bener kecil. pulang jam 12 Jadi bisa kayak tiap harus hari. ngirim laporan tepat. Mm-mm. Bisa tiap hari. Wow. Enggak, pulang jam 12-nya itu pas lagi lembur, pas lagi Pas buat laporan. iya, Lembur aja. iya Wow. sih emang harus kayak gitu sih. Jadi benar-benar gila sih. Jadi aku cuma sampai 4 bulan doang ya, nggak nyampe setahun, nggak nyampe setengah tahun lah ya. Iya, setengah tahun. Jadi kayak karena kan kayak sama kerjaan jadi nggak seimbang gitu kan. Jadi terlantarin kuliah gitu. Jadi aku lebih kalau daripada kerjaan tuh nanti dulu deh sembari bisa cari juga ternyata di saat keadaan begini juga banyak yang dirumahkan gitu. Iya, benar. Jadi ya Iya, aku udah lepas duluan gitu dari perusahaan itu. Kayak gitu sih. Tapi emang capek Kayak cukup juga sih sampai situ kalau aja deh. sampai kayaknya emang capek juga sih kalau pulang sampai jam 12 kan, terus uang lemburnya nggak sepadan. Iya, betul. Sekarang Iya, masih bertahan di tempat yang itu? Yang pulang jam enggak 12? sih lagi nganggur ya tepatnya. Oh, sekarang udah Enggak. resign berarti Kan ya? cuma sampai 4 bulan doang. Oke. Tapi kayak pengalaman pas resign tuh lebih sakit ya. Karena ini ya, karena lebih lingkungannya juga lebih enak ya daripada yang sebelumnya ya. Lebih. Sorry ya sinyal. Oh, iya, nggak apa-apa. Iya. Kalau untuk yang Jadi terakhir ini lebih susah resign karena lingkungannya lebih enak ya? enggak gini. Kalau dibilang susah resign sih memang ya. Jadi karena kan banyak teman juga gitu kan. Banyak teman juga pertama. Terus kayak temennya tuh care semua, nggak ada yang kayak pengalaman pertama kerja gitu kan. Cuma satu tapi kayak tengil gitu kan, nggak kayak gitu. Cuma ini lebih enak sih, nyaman gitu kan. Tapi pas resign tuh gini, sebenarnya aku resign itu 7 Maret ya, aku tuh udah ngajuin ya sebulan sebelum hari H gitu kan. Jadi 7 Maret tuh udah keluar, ternyata kayak dicepetin gitu loh. Jadi 15 Februari itu udah terakhir kerja gitu, kayak gitu. Nah kaget dong, kayak baru juga ngajarin training gitu kan untuk anak yang baru, tapi ternyata dicepetin gitu. Tapi gajinya tuh, proses gajinya aku tuh baru nerima 30 Maret, keluarnya itu Februari, tapi baru nerima gaji, sisa gaji ya. Sisa gajinya tuh lama banget, kayak 30 Maret ya, hampir sebulan lah ya. Kayak gitu sih, kayak kesel ya. Mungkin ya memang karena pandemi COVID gitu, tapi ya kesel aja gitu kan. Tuh. Nah, kaget dong, kayak baru juga
ngajarin training gitu kan untuk anak yang baru, tapi ternyata dicepetin gitu. Tapi gajinya tuh, proses gajinya aku tuh baru nerima 30 Maret, keluarnya itu Februari, tapi baru nerima gaji, sisa gaji ya. Sisa gajinya tuh lama banget, kayak 30 Maret ya, hampir sebulan lah ya. Kayak gitu sih, kayak kesel ya. Iya, Mungkin ya memang karena pandemi COVID gitu, tapi ya kesel aja gitu kan. Jadi yang pertama dulu deh, kenapa akhirnya bisa bertahan selama 2 tahun di situ? di yang tempat kerja pertama. Ya, Dan gimana caranya bisa Karena aku oke. Karena gini, aku kan berpikir untuk, karena ini baru pertama kali kerja gitu kan, cari pengalaman dulu sih pertama kan. Di mana-mana tuh cari kerja kalau nggak ada pengalaman tuh kayak kurang serk gitu kan. iya, Jadi aku usahakan mungkin ya 1 tahun, 2 tahun atau berapa, semampu aku yang bisa gitu kan. Kayak mikirnya sih itu aja gitu, cari pengalaman dulu gitu kan. Walaupun gak betah, tapi ya dibetah-betahin aja gitu. Betahin aja karena ngincarnya sih pengalaman ngincer dulu gitu. pengalamannya ya. Iya betul. Karena kan di situ memang nggak ada absen ya, kayak nggak pakai fingerprint gitu kan. Oh, Jadi benar-benar apa ya, dibilang enak tuh enak, tapi lumayan ya kerjanya tuh. Nggak terlalu jadi capek juga gitu. sebenarnya Jadi bisa agak sambil lebih ke fleksibel ya. santai, ya fleksibel ya. Iya, agak fleksibel waktunya. Iya sih benar. Kayak nggak terlalu ketat ya. Kalau di pekerjaan yang kedua itu datang kayak jam 7. Kalau di perusahaan kedua itu datang jam 7, jam 7 lebih lah. Pokoknya kalau jam 7 lewat 45 atau 50 kalau nggak salah, itu gaji akan dipotong katanya. Kayak gitu Wow, sih, lebih ketat banget. Kalau yang di Finger perusahaan berarti. Iya, jadi perusahaan pertama itu dia masih perusahaan baru hitungannya atau emang udah lama? Udah lama sih harusnya ya kan karena udah punya cabang-cabang. udah lama kayaknya. Karena Oh. udah banyak banget kliennya ya. Aku lihat sudah banyak banget kliennya. Jadi udah lama. Dari 2016 apa 15 gitu. Kalau yang perusahaan kedua ini dia masuk perusahaan lama atau baru? Cabang baru ya. Kalau aku bilang sih cabang baru. Cabang baru. Oh. Terus? Cabang baru ya. Ya baru 2019 sih gitu kan berdirinya. Oh, berarti masih baru banget sih. Masih baru banget. Tuh. Terus setelah udah 2 tahun kerja di situ, gimana akhirnya memutuskan untuk resign? Kayak, 2 tahun udah cukup nih, gitu. Kenapa memutuskan Oh resign? iya. Karena kan pas aku sakit di awal 2019 itu gaji sama sekali nggak dipotong. Enaknya itu ya. Gaji sama sekali nggak dipotong. Aku ada sebulan masuk kerja gitu kan. Nah, kebetulan aku ada operasi lagi gitu kedua. Jadi aku nggak mau benar-benar ngerugiin banget perusahaan. Kayak harus libur lagi gitu. Padahal aku udah libur banyak sebenarnya ya kan. Jadi ya udahlah, aku putus resign aja gitu biar tambah nggak ngerepotin juga yang lainnya gitu kan. Jadi ya udah biar tenang juga akunya gitu kan. Jadi ya udah resign gitu. Sakit apa kalau boleh tahu, Kak? Usus buntu waktu itu. Oh, Jadi harus dioperasi. Oh, oke. Dan itu belum sembuh banget ya. Jadi kayak 6 bulan gitu lukanya masih basah dan ternyata infeksi gitu. Jadi harus dilakukan operasi kedua gitu. Jadi benar-benar kayak apa ya? Kayak nutupin kuman-kumannya gitu ya yang tersisa di dalam-dalam itu. Yang terjadi infeksi gitu.
Jadi aku keluar karena alasan itu sih lebih tepatnya ya. Gitu. Oke. Kalau untuk saat ini kesibukannya apa berarti, Kak? Sibukannya sih paling dagang-dagang online kecil ya. Oh, punya online shop kayaknya ya? Ya punya tapi belum terlalu aktif banget. Jadi cuma by WA doang. Online shop apa, Kak? Macam-macam ya. Bisa kosmetik, terus brush, make up gitu. Tapi ya masih standar sih. Uang kuliah banget kayaknya ya. Uang kuliah. Oh, uang Iya, kuliah. jadi karena kan teman aku banyak kan cewek, jadi ya aku bisa memanfaatkan itu ya kebutuhan perempuan gitu kan. Benar-benar Iya, benar. betul. Kayak gitu sih. Itu harus dimanfaatkan banget sih. Banget. Kayak gitu. Sama ya paling cemilan ya, makanan biasa gitu. Boleh nanti online shopnya kita Jadi taruh di description box. Iya, silakan kalau mau promosi kita beri waktu dalam 5 menit. tapi Mumpung nggak masih begitu gratis aktif nih. banget ya. Jadi kayak malu ya sebenarnya. Nggak apa-apa sih Ya, kalau kasih misalnya aja kali ya. kalau misalnya Instagram online shopnya kurang aktif mungkin bisa promosi pakai Instagram apa tuh Oke Instagram gitu. Pribadi gitu ya. Oke, kayak misalkan, aku lupa bilang gini, waktu Betul. sebelum ya awal-awal Februari gitu kan, ternyata, kayaknya udah mau habis waktunya ya. Iya nggak? Itu di unlimited-in justru dari Zoom-nya. jadi lanjut aja. Ya. Oh gitu ya. Jadi kayak waktu itu pernah nebus 200, berapa piece ya? 1.200 piece masker kalau nggak salah. Bisa Wow, sampai masker itu apa sih. tuh? Masker wajah ya, kayak rorek gitu kalau nggak salah. Sheet mask gitu Rorek. ya? Ya, Oh, rorek. Oke, aku ambil contohnya. boleh. Rorek kayak gini. Oh wow, aku belum pernah lihat. Olive. Kayaknya di Guardian udah ada deh kalau nggak salah ya. Tapi nggak Oh, tahu juga aku. mereknya Rorek. Kayak gitu tuh, rorek, bener-bener rorek. Mana yang jelas ya gambarnya? Kayak ini. Oh, oke. Rorek, ya. Dan itu sudah tembus 1.200 piece. 1.200 pieces kejual. Iya, tapi baru pertama kali ya. Kaget juga sih dengar jumlahnya gitu kan, 1.200 piece. Nah, itu mungkin rezeki aku pas aku ternyata diberhentiin dari perusahaan iya, gitu ya. benar. Kayak diberhentiin cepat gitu kan. Jadi Oh, bisa berarti tuh ya yang muter beli lagi gitu. orang mau reseller gitu kali ya? Iya sih, pasti. Mungkinnya mau didagangin juga, tapi Iya. ya yang beli tuh laki-laki ya. Oh, Laki-laki sih. Teman kampus lah. bagi-bagi ke istrinya kayaknya. Stok kayaknya. Stok. Istri satu 10 pieces ya kan? Belum buat anak ya kan? Iya. Juga banyak, istri banyak, anak banyak. Perempuan semua lagi gitu ya. Heeh. Jangan salah, laki-laki juga butuh sheet mask loh. Iya benar. Iya, Laki-laki juga iya butuh kalau yang sheet mask. peduli ya. Nggak semuanya laki-laki peduli gitu. Iya, kalau yang peduli. Terus, kalian mau nanya apa lagi ya? Oh iya, ini mungkin ada saran, mungkin mau kasih saran atau kasih masukan atau yang lainnya buat semuanya, buat orang-orang yang mungkin masih bekerja di tengah-tengah wabah kayak gini atau yang lagi nganggur di tengah wabah kayak gini. Silakan. Atau yang punya Oke. pengalaman yang sama kayak kakak, kayak di tempat kerjanya Iya. nggak enak, tapi masih harus Mungkin mau bertahan. kasih masukan. Bertahan itu gini. Gue kerja tuh nggak difasilitasin gitu kan. Heeh. Nggak difasilitasin. Jadi
ngubungin klien pun harus pakai nomor pribadi gitu kan. Jadi malam pun walaupun gak digaji atau apa, gak dihitung gaji, tetap ada yang nelpon gitu kadang. Kayak gitu iya. sih. Jadi Aku tahu kayak itu harus rasanya. bebasin klien-klienku dulu jadi biar betah gitu kan. Maksudnya biar gak nelpon-nelpon ke aku, jadi aku bisa berpamitan dengan baik gitu kan. Kayak gue harus udah punya rencana untuk keluar, jadi gue harus bisa ngelepas klien-klien gue gitu. Kayak gitu Iya. sih. Jadi ya bertahan sih ya gitu. Karena kan ada klien yang buat kita tuh jadi betah ya karena kliennya gitu kan. Walaupun atasan kita begitu gitu. Jadi gitu sih, ada timbal baliknya lah dari klien itu gitu. Iya, karena penting Nah, juga sih kalau ya untuk jaga hubungan saran, baik. jadi kayak betul. Jadi kita harus baik-baik untuk keluar gitu kan. Ya, karena Jadi kita juga nggak kalau ada yang tahu saran, kan. betul. Saran aku sih, ya udah kalau untuk kalian yang bekerja, betah-betahin cari pengalaman itu susah gitu kan. Sebulan langsung keluar, 2 bulan langsung keluar gitu. Walaupun memang ada perbandingan untuk ke sampingnya gitu kayak apa ya, kayak misalkan kuliah bertentangan dengan kuliah tapi nggak apa-apa keluar aja kalau misalkan bertentangan kuliah. Karena nanggung gitu kan, penting juga gitu kan. Tapi ya memang kalau jelek absennya entar ujung-ujungnya putus kuliah gitu kan. Jadi sayang Iya, gitu benar-benar. kalau buat kuliah gitu. Jadi lebih baik ya udah keluar aja kalau memang udah benar-benar parah ya, nggak betah juga gitu kan. Kayak apa namanya ya, mumpung masih nggak pakai kontrak gitu, kenapa enggak gitu kan. Iya, Kayak gitu betul. sih saran aku, cuma tetap harus lihat dulu perbandingan kamu tuh apa. Jadi buat alasan juga kayak gitu saranku. Jadi nggak asal ngambil keputusan yang ngaco, bangin banget sih. Iya, jadi keputusannya juga nggak cuma kayak tiba-tiba pengen resign atau apa gitu. Kita udah pikirin mateng-mateng. Harusnya gitu kan. Ya, Dan semua juga orang beda-beda kan, tergantung prioritas pasti semua masing-masing butuh juga. duit gitu kan. Nah, itu. Semua kan tergantung prioritas masing-masing juga ya. Mungkin Jadi kalau lihat misalnya dulu. emang masalahnya bentrok sama kuliah, ya tinggal kita balik lagi prioritasnya tuh kemana. Kalau bisa prioritasnya untuk ke kuliah, ya berarti emang kita harus korbanin kerjanya. Tapi kalau misalnya emang prioritasnya kerja, kalau kita nggak kerja kita nggak bisa kuliah, ya berarti emang benar-benar harus ditahan banget kerjanya. Jadi ya emang beda-beda sih kan. Iya, Aku betul. tuh Harus, ya. prioritasnya harus pinter-pinter. Dan kalau menurut Kayak aku, gitu sih. di mana-mana kerjaan pasti nggak ada yang 100% enak banget sih ya. Iya, betul. Yang kayak ada yang kayak Kaika gajinya nggak sesuai, ada juga yang orang gajinya gede tapi kerjaannya gila juga. Ada juga yang gajinya pas-pasan tapi kerjanya santai. Itu semua pasti ada sih yang kayak gitu. Iya. Dan semua juga kayak balik ke Pasti diri sih, cuma masing-masing sih, gimana ya kan. cara menyikapi sendiri. Nah, Betul. karena tiap orang juga beda kan, maksudnya tiap orang juga mungkin menurut kita masalah yang kayak gajinya kecil tapi lingkungannya enak jadi nggak masalah karena emang dia yang penting dia bisa nyaman gitu. Terus beda lagi juga sama orang yang gajinya gede tapi lingkungannya nggak enak ya susah juga kan buat Betul. dianya. Jadi tergantung masing-masing orang sih ya kan beda-beda dia lebih bisa masuk kemana gitu. Lebih bisa masuk kemana. Gitu. Iya, karena kalau bisa udah ngomongin dunia kerja tuh emang ternyata udah Luas complicated banget sih, complicated banget. Ada juga yang bilang kalau kerja yang penting happy. Nah, iya, padahal Nyaman. nyatanya Padahal nyatanya sebenarnya banyak sih orang yang cuma kayak ya demi gaji, nggak bohong, emang butuh duit gitu kan. Apalagi yang dicari kerja kalau bukan duit. Ya pastilah. Itu sih berbagi pengalaman aja gitu.
Iya, Oke. Jadi jangan kaget kalau baru masuk ke dunia pekerjaan tuh jangan kaget. Nah Ya iya, mungkin sih iya. kaget baru awal ya. Jangan Heeh, kaget ya, Belum kerasa guys. buat teman-teman yang baru banget jangan masuk kaget. dunia pekerjaan, Iya, awalnya jangan kaget banget. ya mengagetkan sih pasti. Kaget banget buat ini deh kayaknya. Hati-hati aja jangan sampai jantungan. Kaget Karena banget nanti pasti. kalian bakalan, iya. Tapi Karena nanti kalian bakalan dikejutkan sama hal-hal yang keadaan. Hal-hal yang tidak terduga gitu. iya Ya, iya. hal yang kalian pikir tuh kayaknya ya enak-enak aja. Nyatanya Mm-mm. tuh enggak, guys. Jadi Ya, emang tidak. bener. Jadi emang bener kata orang kalau nyari duit tuh susah. Ah betul. Setuju banget. Iya, itu Nyari bener duit tuh banget. beneran Jadi susah. jadi bisa Gak mungkin gampang susahnya ya. orang itu mungkin bisa jadi susahnya menurut orang lain itu kayak susah di pekerjaannya, bisa jadi susahnya itu di lingkungannya, bisa jadi susahnya di apa tuh penggajian atau yang apa. Jadi kan emang bener-bener susah. Cuma mungkin susahnya itu beda-beda buat tiap orang. Tiap orang ya beda-beda juga. Hmm, Gitu. Dinikmatin aja. Ya iya, inget-inget tanggal disabar gajian aja. aja. Iya. Inget-inget tanggal Setiap tanggal gajian. gajian kalian, ya setiap tanggal gajian kalian iniin aja deh, kalian lingkarin biar Heeh. semangat deh tuh nanti. Itu nggak berasa ntar tiba-tiba udah setahun. Benar sih, benar. Bener-bener. Dan kalaupun emang di tempat kerja kurang happy, usahakan misalnya kalau kuliah, at least di kuliah kalian bisa happy, enjoy sama teman-temannya. Iya benar. Kalaupun yang kerja doang, bisa punya temen yang intinya bisa bikin ketawa lah gitu. Jadi walaupun stres di kerjaan, tapi ada tempat untuk ketawa-ketawanya gitu. Iya. Dan ada tempat untuk keluh kesahnya. Nah, betul. Itu penting. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian emang udah sumpek banget dan ngeluh tuh wajar, ngeluh itu hal Wajar, yang wajar, wajar. wajar. Iya, Wajar nggak banget. apa-apa kalian misalnya mau ngeluh terus nggak apa-apa. Asal kan kalian tetap coba buat ngejalaninnya, tetap Mm-mm. ngecoba buat apa tuh Berbalik bertahan. lagi. Mm-mm. Jadi nggak apa-apa kok buat kalian yang suka ngeluh, buat kalian yang emang susah sih. Iya. Ngeluh dan Gitu, tetap guys. berusaha tapi ya, bukan ngeluh tapi terus Iya, jangan terus-terusan. ngeluh aja. Heeh, jangan ngeluh aja. Heeh. Oh iya, dan kalian juga penting buat kalau misalnya itu kalian penting buat punya seseorang yang bisa dijadiin tempat kalian ngeluh. Dan Oh. orangnya itu nggak bakal protes. Iya dong, karena kan nggak bisa dong kalau misalnya kalian emang udah sumpek terus kalian ngeluh, tapi kalian diprotes nih malah, ih apaan sih lu ngeluh mulu, itu tuh, aduh jangan deh, Iya, ya, itu jangan banget. jangan begitu. Harus Ada orang benar-benar yang, benar-benar kalian harus punya orang yang bisa, iya, yang ngerti banget, ngerti keadaan kalian dan ngerti. ya udah terima keluh kesah lu, senang sedih lu gitu. Betul. Biasanya sih kalau teman-teman sebaya tuh pada relatable. Iya benar. Karena biasanya mengalami juga hal itu, Ya. cuma beda aja mungkin di konteksnya. Cuma beda aja ininya. Gitu deh guys. Gitu guys. Intinya tetap Oh semangat, jangan menyerah. iya. By the way, semangat buat siapapun yang nonton video ini, yang mungkin lagi survive buat di dunia kerjanya, mungkin coba untuk bertahan, atau buat yang lagi nyari, atau buat yang lagi dirumahkan, atau maksudnya di PHK kan, karena banyak juga kan karena pandemi ini. Pokoknya kalian semua tetap semangat. Semangat semuanya. Yang pasti banyak-banyak berdoa biar corona ini cepat selesai, semuanya kembali normal. Betul. Jadi yang di PHK juga bisa cepat dapat kerjaan lagi. Amin. Amin. Yeay.
Oh, kalau Guys. kalau yang lagi dirumahkan bisa jadi resellernya Kak Ika aja. Nah, iya betul banget. Yang mau join, yang mau gabung jadi resellernya, kalian bisa ini ya, Iya, bisa follow ya. Instagramnya nanti Bisa di langsung di Instagramnya. description box. Betul bingo. Siap. Oke deh. Thank Ya, karena you. sebenarnya banyak kok caranya ya kan buat punya Betul. uang itu. Kalian bisa putar otak kalian. Bisa deh. muter pendapat kalian gitu kan, pendapatan kalian gitu kan. Betul. Karena Jadi buat menghasilkan uang tuh ada yang nggak perlu modal besar. Bisa kok nggak dengan modal yang besar itu bisa. Kalian mungkin bisa coba dengan cara resellerin orang. Kalau Karena reseller jadi kan, reseller juga, karena kalau misalnya kalian jadi reseller tapi benar-benar nggak punya modal, kalian bisa pakai metode yang customer itu bayar dulu. Jadi nanti kalian langsung baru pesan belanjain, ke itunya. Bisa kok, bisa. Semua pasti bisa. Semangat. pasti bisa. Sip, makasih banyak Kak Ika buat sharingnya hari ini. Sama-sama. Yeay, udah Sama-sama. Sekali bisa dengerin ceritanya Kak Ika. Iya. Oh iya, buat Mungkin teman-teman. ada Semoga mau jadi disampaikan gambaran lagi? ya. Ya, ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Kak Ika? Apa ya? Terakhir. Kayak Terakhir. jangan terakhir dong. Bukan salah. Di video maksudnya. Sebelum mengakhiri video ini maksudnya. Ya, jangan patah semangat sih gitu kan. Bisalah beradaptasi untuk berbisnis online atau apa yang lain segala macam gitu kan. Jadi harus bisa menyesuaikan keadaan juga kayak gitu sih. Saran aku sih jangan patah semangat. Berusaha. Gak jauh lah dari itu ya. Oke. Udah nih. Udah. Jangan. Udah. Sampai jam 21.30 sih lumayan masih ada waktu. Makasih banyak Kak Ika. Kita closing dulu berarti ya. Oke, sip. Aku mau ingetin juga buat teman-teman yang mau join, mau curhat cerita-cerita sama kita tentang apapun, bisa langsung isi Google Yang mau curhat description box. ada di description box. Langsung isi aja, nanti di situ kalian akan kita hubungi langsung. Iya, betul. Yes. Dan buat kita atur jadwalnya. Kita senang banget soalnya dengerin orang-orang cerita. Cerita-cerita. Walaupun mungkin kita menanggapinya nggak terlalu nggak terlalu mungkin nggak sesuai apa yang kalian harapkan, tapi kita cukup untuk bersedia mendengarkan cerita-cerita kalian. Bener. Dan kita biar bisa sharing ke teman-teman yang lain juga yang nonton video kita. Iya. Karena sharing is caring. Sharing is caring. Oke guys, sekian untuk video kita hari ini. Iya, betul banget. Makasih kalian udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Iya, amin. Dan jangan lupa kalian like video ini, kalian subscribe buat yang belum subscribe, dan komen video apa yang selanjutnya kita buat, dan share ke teman-teman kalian.